Great. Good morning everyone. Hari ini saya akan sharing hari ini mengenai why we trust Mammon more than God. Mengapa kita lebih percaya Mammon daripada Tuhan? Alright, welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, jangan khawatir ya. Mammon versus percaya kepada Tuhan. Teman-teman, banyak orang bilang percaya Tuhan, tapi hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran. Kenapa? Karena sesungguhnya yang mereka percayai bukan Tuhan, tapi Mammon. Yesus berkata, jangan khawatir. Tapi dunia berkata, pegang yang kelihatan. Dan disinilah konflik iman dimulai. Alright ya, Mammon itu kelihatan, sedangkan Tuhan tidak kelihatan. Mari jujur ya, Mammon itu konkret. Uang bisa dihitung, ya enggak? Jabatan bisa dipamerkan, kekuasaan bisa dirasakan. Tapi Tuhan bagaimana? Tidak kelihatan, tidak bisa dipamerkan, dan seringkali tidak instan. Itulah sebabnya banyak orang lebih nyaman mencintai Mammon. Ya enggak? Bukan karena Mammon itu benar, bukan. Tapi karena Mammon memberi ilusi aman. Halo, teman-teman. Jangan khawatir ya. Ini bukan kalimat motivasi, tapi ujian iman. Yesus tidak berkata, jangan khawatir karena hidup itu mudah. Enggak loh, ia berkata, jangan khawatir karena Tuhan Bapa setia memelihara. Masalahnya, kita mau janji Tuhan, tapi tidak mau prosesnya Tuhan. Kita mau hasil cepat, hasil instan, tapi tidak mau belajar percaya. Kekhawatiran adalah tanda siapa yang sedang kita percayai. Mengapa manusia mencintai Mammon? Karena Mammon bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dibanggakan, bisa dikontrol. Sedangkan Tuhan mengajar untuk menunggu, mengajar untuk taat, mengajar untuk setia, mengajar untuk berserah, mengajar untuk percaya sebelum melihat. Iman selalu lebih lambat dari keserakahan. Tapi iman selalu membawa kita ke tempat yang benar. Teman-teman, masalahnya bukan punya uang, tapi uang punya hati. Alkitab tidak berkata uang itu jahat, enggak. Yang firman katakan adalah 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang itu halus. Bisa masuk ke pelayanan, bisa masuk ke doa, keputusan hidup, bahkan iman. Ketika hati melekat pada Mammon, maka Tuhan hanya jadi opsi cadangan. Tuhan tidak bersaing, enggak, tapi ia menuntut keputusan. Yesus tidak berkata kalian bisa mengatur kedua-duanya. Yesus berkata kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena Mammon menuntut hasil. Tuhan menuntut iman. Dan iman selalu diuji oleh waktu. Proses Tuhan itu lama, tapi hasilnya kekal. Tuhan jarang bekerja cepat, bekerja instan. Jarang. Karena ia sedang membentuk hati, membentuk karakter. Bukan sekedar memberi berkat. Banyak orang gagal bukan karena Tuhan tidak setia, tapi karena mereka menyerah di tengah proses. Mereka ingin berkat tanpa relasi. Mereka ingin hasil tanpa penyerahan. Mereka ingin Tuhan tapi tetap memegang erat-erat Mammon itu. Teman-teman, jangan khawatir itu artinya apa? Lepaskan kendali. Ketika Yesus berkata jangan khawatir, ia sedang berkata berhentilah merasa Anda
Tuhan atas hidup Anda sendiri. Khawatir adalah bentuk kesombongan tersembunyi. Karena kita merasa semuanya tergantung pada kita. Padahal iman berkata, Tuhan yang memelihara hidup kalian semua. Jadi pesan moralnya, halo, Mammon memberi rasa aman palsu. Tuhan memberi damai sejati. Mammon cepat tapi menghancurkan. Tuhan lambat tapi menyelamatkan. Apa yang Anda pegang hari ini akan menentukan siapa yang Anda sembah. Teman-teman, jadi closing statementnya, Tuhan tidak pernah gagal memelihara. Yang sering gagal adalah iman kita yang tidak sabar. Jika hari ini Anda lebih khawatir kehilangan uang daripada kehilangan hadirat Tuhan, maka mungkin sudah waktunya kita bertanya pada diri sendiri, siapa sebenarnya Tuhan dalam hidup Anda. Karena iman sejati tidak diukur dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang kita percayai saat tidak punya apa-apa. Teman-teman tolong jawab pertanyaan ini dan renungkan masing-masing jawaban Anda ya. 1. Saat hidup terasa tidak aman, kepada siapa Anda lebih dulu bersandar? Tuhan atau Mammon yang kelihatan? 2. Jika Tuhan meminta Anda menunggu lebih lama, apakah iman Anda bertumbuh atau justru berubah menjadi kekhawatiran? Ya, tolong jawab jujur dan renungkan masing-masing jawaban Anda ya. What we trust reveals who you worship. Apa yang paling Anda percayai akan menunjukkan siapa yang sebenarnya Anda sembah. Faith is trusting God when you cannot see the outcome. Iman adalah mempercayai Tuhan ketika hasilnya belum terlihat. Itu. Semoga Anda paham dan mengerti. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengaku sering lebih percaya pada yang kelihatan. Ajar kami untuk melepaskan Mammon dan belajar percaya sepenuhnya kepadamu. Bebaskan hati kami dari kekhawatiran dan pimpin kami hidup dalam iman yang sejati. Amin. Teman-teman, jika konten video ini, konten YouTube ini menegur Anda, memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share pada teman-teman agar banyak orang yang diberkati. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.